Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hartati dengan NIM F1E121037 dari R003, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Statistika Dasar tentang analisis kepuasan pengguna Zoom Meeting sebagai media pembelajaran online menggunakan analisis jalur metode SEM, model Delon dan MCLUN. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data saya menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah jenis kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang telah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawabannya. Adapun skala Likert-nya, saya menggunakan 4 skala Likert dengan simbol yang pertama yaitu STS, keterangannya sangat tidak setuju dengan skor 1. Yang kedua ada TS, keterangan tidak setuju dengan skor 2. Yang ketiga ada S, keterangan setuju dengan skor 3. Dan yang keempat ada SS, keterangan sangat setuju dengan skor 4. Nah, dalam penelitian kali ini, adapun populasinya yaitu seluruh mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi yang mengambil mata kuliah Statistika Terapan. Dan sampelnya yaitu ada 30 mahasiswa Universitas Jambi yang mengambil mata kuliah Statistika Terapan. Nah, pada analisis kepuasan pengguna aplikasi Zoom Meeting kali ini, saya menggunakan 4 variabel. Yang pertama yaitu kualitas informasi, yang kedua kualitas sistem, yang ketiga kualitas layanan, dan yang keempat kualitas pengguna. Nah, pada variabel pertama, yaitu kualitas informasi, saya beri simbol X1, terdapat 4 indikator. Dan yang pada variabel kedua, yaitu saya beri simbol X2, terdapat 5 indikator. Pada variabel ketiga, saya beri simbol X3, terdapat 5 indikator. Dan pada variabel keempat, saya beri simbol Y, terdapat 5 indikator. Nah, adapun rumusan hipotesis yang diuji pada penelitian ini yaitu ada hipotesis pertama, diduga kualitas informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, hipotesis kedua, diduga kualitas sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Dan hipotesis ketiga, diduga kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Dan hipotesis keempat, diduga kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan positif secara bersamaan terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data dengan menggunakan Smart PLS. Nah, sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu pada Microsoft Excel hasil dari kuesioner kita. Nah, di sini setiap variabel 1 indikator 1 saya beri simbol X1.1 dan seterusnya sampai variabel keempat. Nah, setelah kita membuat tabel pada Excel seperti ini, kita buka Smart PLS. Nah, untuk membuat project baru, kita klik New Project. Kemudian beri nama. Di sini akan saya beri nama UAS Statistik. Kemudian create. Nah, setelah itu kita klik import data file. Kita pilih di mana kita meletakkan tadi hasil data kuesioner yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Di sini saya masukkan data kuesioner UAS, open. Nah, selanjutnya saya akan klik import. Nah, selanjutnya maka akan muncul seperti ini. Kita back. Kemudian kita create model. Nah, kita pilih PLS SEM karena kita menggunakan model SEM. Selanjutnya kita beri nama model. Kita beri nama kepuasan pengguna. Kepuasan
pengguna Zoom. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan membuat model SEM seperti ini terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik indikator X1.1, kita shift sampai sampai variabel 1 habis, kemudian kita dart, kemudian enter. Nah, maka akan muncul kemudian kita teruskan sampai variabel terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalurnya. Tapi sebelum kita buat jalurnya, enaknya kita beri nama terlebih dahulu untuk setiap variabel. Variabel pertama di sini kita beri nama dengan kualitas informasi. Maka pada model SEM-nya, supaya kita lebih mudah, kita beri nama variabel pertama yaitu sesuai kualitas informasi apply, kemudian X variabel keduanya kita beri nama kualitas sistem, kita apply, kemudian variabel ketiga kita beri nama kualitas layanan, kita apply, kemudian variabel terakhir yaitu kualitas pengguna. Nah, setelah kita beri nama setiap variabel dengan namanya masing-masing, selanjutnya kita buat analisis jalurnya. Seperti kualitas informasi ini berpengaruh tidak dengan kualitas pengguna. Maka langkah pertama, klik connect, maka kita klik variabel pertama, kita tarik kepada variabel keempat. Nah, seterusnya seperti itu. Kita buat jalur-jalurnya. Oke, nah setelah ini sudah terbikin jalur. Nah, kemudian untuk menentukan nilainya, pertama kita klik calculate, kemudian spell SM algorithm. Nah, di sini ada model invalid. Nah, di sini kita ada error. Ternyata ini bola-bolanya masih berwarna merah, belum berubah menjadi warna biru. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak error lagi? Pertama kita back, kita save dulu. Yes. Nah, kemudian kita klik data kuesioner UAS, kemudian kita situp, kemudian ini yang bernama binary kita ubah ke matriks. Kenapa tadi yang variabel yang merah-merah itu error? Karena datanya itu terbaca binary pada Smart PLS ini, sedangkan kita akan menggunakan data yang metrik. Jadi di sini kita ubah dulu yang binary ini menjadi metrik. Setelah sudah dipastikan semua, tidak ada lagi yang binary, sudah metrik semua, maka kita update. Oke, setelah saya diupdate, kita kembali lagi pada model SEM yang kita buat tadi. Nah, di sini setiap variabel, bola-bola variabelnya sudah berubah menjadi warna biru. Nah, kemudian kita klik calculate, kita klik PLSM algorithm, kemudian kita start calculate. Oke,
Oke, nah di sini nilai-nilainya sudah keluar semua nih. Kita tinggal rapikan saja supaya nilainya tidak bertumburan. Oke. Ini kita rapikan supaya terlihat jelas angka-angka yang ada pada gambar ini. Oke, jadilah model SEM kita pada analisis Zoom Cloud ini. Nah, selanjutnya untuk analisis data, yang pertama kita uji yaitu kita akan mengajukan uji validitas. Nah, pada uji validitas ini kita akan mencari tahu dulu keterangannya. Variabel ini atau indikator ini valid atau tidak. Nah, untuk menentukan dia valid atau tidak, kita harus melihat nilai loading faktornya terlebih dahulu. Nah, di mana kita nanti melihat nilai loading faktor? Pertama, kita klik outer loading. Nah, maka akan keluar nilai loading faktornya. Nah, ini nilai loading faktornya. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah nilai loading faktor itu valid atau tidak? Nah, jika nilai loading faktornya lebih dari 0,5, maka itu dinyatakan valid. Dan jika nilai loading faktornya itu kurang dari 0,5, maka itu dinyatakan tidak valid. Kemudian, uji yang kedua yaitu uji relativitas. Nah, pada uji relativitas ini, kita akan mencari keterangan dari variabel itu reliable atau tidak. Nah, untuk menentukan dia reliable atau tidak, kita harus menentukan nilai Cronbach alpha-nya terlebih dahulu. Nah, di mana kita ingin melihat nilai Cronbach alpha? Kita buka Smart PLS kita, terus klik Contract Reliability and Validity. Nah, di sini terdapat nilai Cronbach alpha. Nah, untuk menentukan dia reliable atau tidak, jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,5, maka itu dinyatakan reliable. Nah, sedangkan jika nilai Cronbach alpha itu di bawah 0,5, maka itu dinyatakan tidak reliable. Apa arti dari reliable? Nah, reliable itu berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal dan konsisten sehingga bisa digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji R-square. Pertama, kita akan menentukan nilai R-square. Kita buka Smart PLS, kemudian kita klik R-square. Nah, maka akan muncul nilai R-square-nya di sini. Nah, bagaimana kita menentukan nilai R-square itu kuat, lemah, atau sedang? Jika nilai R-square itu 0,7, maka itu dinyatakan kuat. Nah, jika nilai R-square-nya 0,5, maka itu dinyatakan sedang. Dan jika nilai R-square-nya 0,25, maka model itu dikatakan kategori lemah. Selanjutnya kita menentukan uji F-square. Nah, cara kita untuk mengetahui nilai F-square dari variabel ini, kita klik F-square pada Smart PLS. Nah, maka akan muncul nilai-nilai F-square-nya. Nah, apa maksud dari nilai F-square ini?
F-square ini memiliki rentan nilai untuk melihat efek dari konstruk tersebut dengan rule of thumb, yaitu 0,35 menunjukkan efek besar, 0,15 menunjukkan efek menengah, 0,02 menunjukkan efek kecil, dan kurang-kurang dari 0,02 dianggap tidak memiliki efek atau pengaruh. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa variabel memiliki kontribusi terhadap nilai F-square pada model penelitian, yaitu F-square variabel kualitas sistem sebesar 0,269 sehingga memiliki pengaruh menengah. F-square variabel kualitas informasi yaitu sebesar 0,210 sehingga memiliki pengaruh menengah. Dan F-square variabel kualitas layanan yaitu sebesar 0,171 sehingga memiliki pengaruh menengah. Sedangkan untuk variabel kualitas pengguna tidak memiliki pengaruh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Q-square. Nah, untuk mencari nilai Q-square, pertama kita kembali terlebih dahulu, kemudian kita klik calculate, kemudian kita klik PLS predict. Kita klik dulu ini, kemudian kita start calculate. Dan kita tunggu prosesnya. Oke. Kemudian, jika sudah muncul seperti ini, kita klik LP Prediction Summary. Nah, di sini terdapat nilai Q predict. Nah, bagaimana kita bisa menentukan variabel ini predictive relevance atau tidak? Nah, jika nilai Q-square-nya itu lebih besar dari 0, maka model ini memiliki nilai predictive relevance yang baik, atau kita tulis di tabelnya yaitu ya. Nah, sedangkan jika nilai Q-square-nya itu kurang dari 0, maka model tersebut tidak memiliki nilai prediktif yang baik. Nah, pada penelitian ini kita memiliki nilai prediktif yang baik, yaitu 0,521. Nah, selanjutnya kita akan membuat uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini kita harus menentukan nilai T statistik dan P-value-nya untuk menemukan keterangan variabel ini pengaruh itu signifikan atau tidak. Nah, di mana kita ingin mencari tahu nilai T statistik dan P-value-nya? Pertama kita back terlebih dahulu, kemudian kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Oke, setelah itu kita start. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, setelah itu kita klik total effect. Nah, di sini terdapat nilai dari T statistik dan P value-nya. Oke. Nah, sesuai dengan nilai-nilai T statistik dan P value pada Smart PLS tadi, pada penelitian ini, hipotesis 1 sesuai dengan tabel yang telah kita buat, menunjukkan nilai T statistik sebesar 2,263, yaitu kurang dari 1,96, dan nilai P-value-nya sebesar 0,024, yaitu kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1 pada penelitian ini diterima, yaitu kualitas informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, hasil uji hipotesis yang kedua yaitu sesuai dengan tabelnya tadi, dengan nilai T statistik sebesar 2,566 dan nilai P-value-nya sebesar 0,010. Nah, dengan demikian hipotesis 2 pada penelitian ini diterima, yaitu kualitas sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Kemudian, hipotesis ketiga, sesuai dengan tabel tadi juga, yang menunjukkan nilai
T-statistik sebesar 2,106 dengan nilai p-value-nya sebesar 0,035. Dengan demikian, hipotesis 3 pada penelitian ini diterima juga, yaitu kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, hipotesis keempat, sesuai dengan analisis yang di atas, hipotesis-hipotesis di atas dapat menunjukkan kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan positif secara bersamaan terhadap kepuasan pengguna Zoom Meeting Cloud sebagai media pembelajaran jarak jauh. Adapun kesimpulan dari analisis ini, sesuai dengan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan kualitas pengguna aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran jarak jauh bisa dikatakan sudah baik atau bagus dan dapat diterima oleh mahasiswa Universitas Jambi, program studi Sistem Informasi. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.